Oke, hari ini gue bakalan compare tipis-tipis mobil crossover SUV listrik dari BYD Atto 3, terus juga ada Geely EX5 dan juga Ion V Luxury. Gimana keseruannya? Yuk, ini depan samping gue ada BYD Atto 3. Dari tampak depannya itu kelihatan elegan dan tetap sporty, dan dia bentuknya SUV ya bentukannya. Nah, ini ada velg two-tone yang menarik. Ini ukurannya itu di angka 18 inch. Mantep ya. Dan dia sudah ada Continental dari bannya sendiri. Terus juga punya ground clearance di angka 175 mm. Ini lumayan tinggi ya, jadi aman. Terus kita dari tampak sampingnya, dia tapi masih pegang pembuka pintunya masih, handle-nya itu masih standar lah ya. Beda sama teman-teman yang sepantaran dia lah. Kita dari tampak belakang, dia mempunyai desain lampu yang nyambung panjang gini dan ada logo BYD-nya tertera besar. Lalu juga ada defogger juga dan juga ada spoiler. Otomatis untuk. Nah, ini bagasi belakangnya. Dia nggak ada ban serepnya. Dia tapi ada buat ruang penyimpanan yang di sini ada. Dan ini lega juga, bisa naruh banyak barang juga di bagian belakang ini. Oke, otomatis semua. Punya interiornya itu dark gitu. Dan juga terlalu rame sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut gue itu terlalu rame dari doornya. Kenapa? Di sini juga ada Twitter zone setiap pintu juga, dan cara bukanya itu dari sini. Dan sini yang paling lucu, unik sih. Dia ada senar gitar. Jadi kalau kita macet mungkin bisa sambil main ini, dan juga semua pengaturan di sini di layar yang besar ini 15,6, dan ini bisa rotate ya tuh teman-teman. 15,6 inch. Dan pengaturan semua ada di sini, AC, terus juga ADAS, pengaturan ADAS juga ada di sini juga, ya kan? Nah, untuk konsol tengahnya sendiri itu ada wireless charging, terus juga persnelingnya juga ada semua di sini. Power buttonnya di tengah semua, start stop engine juga, parking brake juga, 2 cup holder, dan juga ada ruang penyimpanan yang hanya segini aja. Nah, dari tampak stylenya itu enak banget, elegan, dan juga ini mempunyai layar juga nih di sini. Layarnya itu 15,6 inch, semua pengaturan ada di dalam satu layar ini. Dan dia udah ada kamera 360 juga ya, lengkap, mau lihat depan, belakang, kiri, kanan, ataupun semua. Ini udah 3D juga. Terus ada semua pengaturan ada di sini, AC pun juga ada di sini. Tuh, pengaturan cuma pakai 3 jari ya, dan nyala. Dan untuk bagian depannya, joknya ini sudah sport bucket, jadi terlihat keren banget. Tapi sayangnya kursinya ini nggak ada ventilated seat, jadi nggak ada penghangat dan pendingin untuk joknya sendiri, dan kursi pijat pun tak ada. Nah, kita duduk di bagian penumpang. Kalau lihat dari legroomnya itu masih luas, headroomnya apalagi juga masih ada lah. Aku tinggi 171, dan juga ada tweeter soundnya setiap pintu, dan juga ada indikator lightingnya juga, dan juga tetap masih ada senarnya nih, yang bikin unik dari BYD Atto 3 sendiri. Terus juga ada 2 port charging, dan AC juga di bagian tengah, dan juga ada panoramic sunroofnya, bisa dibuka via monitor maupun dipencet via atas itu tombol bagian tengah. Oke, kita lanjut. BYD sendiri ini punya 2 tipe ya, satu advance dan juga superior. Yang advance itu di angka 420 km NEDC, dan baterainya itu 49,92 kWh. Harganya di angka 470 jutaan. Dan yang superior itu di angka 480 km NEDC dan baterainya 64,8 kWh. Harganya di 520 jutaan. Nah, mobil ini mempunyai tenaga di angka 204 horsepower, dan kecepatan maksimalnya itu di angka 160 km. 0 ke 100 di angka 7,3 detik aja. Gimana? Tertarik sama BYD Atto 3 ini? Kita langsung geser ke Zehan aja yuk. Oke, kembali lagi gua Zehan. Kali ini gua lagi ada di booth ya Geely. Gua mau nge-review Geely EX5. Nah, kalian mau tahu kelebihan harga untuk mobil ini? Yuk ikutin gua. Dah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari eksterior bagian depan, mobil ini nggak ada grillnya ya, tapi memang desainnya ini keren banget karena mobil ini mobil listrik, kelihatannya elegan.
Jelly ini dia mempunyai ground clearance 148 mm. Nah, cukup tinggi ya. Dan kedua, dia sudah dibalut velgnya itu two tone, ringnya itu ring 18. Jadi kelihatan gagah dan keren banget. Kalau dari samping mobil ini kelihatannya bulat ya, kayak kapsul, tapi itu dari segi potongannya enak banget dilihat, dan di atasnya sudah mempunyai roof rail. Jadi kelihatannya itu memang kayak si SUV yang siap diajak kemana aja. Kalau dari bagian belakang mobil ini tentu saja ya, ciri khasnya lampunya ini panjang menyatu, dan kalau ini nyala LED-nya, jadi kesana sport banget. Terus dia sudah ada fog lamp-nya di bawah. Jadi kalau kalian hujan deras, mobil ini sudah punya fog lamp belakang dan juga sudah power back door. Jadi kalian jangan khawatir ketika kalian bawa beban banyak, barang banyak, tinggal pencet aja, power back door akan kebuka sendiri. Nah, gua lagi di dalam mobil Geely EX5. Kalau dari dalam simple aja, nggak banyak varian atau tombol. Jadi di sini cukup konsol box 1 dan wireless charger. Semua pengaturannya ada di head unit ini, dibalut 10 inch. Jadi kalian bisa lihat kamera 360 di sini, pengaturan AC pun di sini. Terus di sini ada lightingnya, voice command-nya, vehicle control-nya, semua ada di layar ini. Jadi cukup simple di mobil ini. Dan yang terakhir, mobil ini dibalut sound dengan flame sound. Jadi suaranya cukup enak. Dia mempunyai layar MID kecil di sini untuk mengetahui kilometer dan jarak tempuh kalian. Oke, gua lagi di jok belakang. Jok belakang itu terasa lega. Legroom gua, headroom gua itu lega, dan dia juga udah ada panoramic sunroof di sini. Untuk duduk cukup nyaman. Nah, di sini terdapat konsol box, tapi ini nggak bisa penghangat dan pendingin, hanya untuk menaruh aja, dan punya port USB 2 di sini. Armrestnya dan bisa menaruh botol ya, 2 botol di sini, dan joknya pun di belakang sudah ISOFIX. Jadi kalian untuk beli mobil ini enak banget. Geely X5 ini memiliki jarak tempuh 430 km. Baterainya memiliki kapasitas 60,2 kWh. Untuk torsinya mobil ini 320 Nm. Nah, tenaganya itu 214 horsepower. Jadi gimana? Kalian tertarik sama mobil ini? EX5 ini mempunyai 2 varian. Yang pertama EX5 Max dengan harga 515 juta rupiah. Dan EX5 Pro itu mempunyai harga 475 juta rupiah. Thank you Jehan, thank you Okta. Gua Ega, di sini gua bakalan review Aeon V Luxury ya. Kita lihat dari tampak bagian depannya ya. Keseluruhannya kita bakalan review nih. Mengusung desain T-Rex. Dan juga udah LED projector. Sudah ada kamera 360-nya juga. Ada 4 titik sensor. Dan juga sudah ada sensor ADAS-nya. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Untuk keseluruhannya bisa dilihat panjang banget kan ya. Ini panjangnya itu di 4605 dengan wheelbase itu di 2775. Kita lihat untuk bagian bannya di 225/45 dan juga ring 19 inch. Kita lanjut ke bagian belakang. Sudah ada power electric back door-nya juga. Dengan bagasi yang sangat luas tentunya. Dan yang perlu kalian tahu, ini yang nggak ada di mobil listrik lainnya ya. Sini. Udah ada ban serepnya. Jadi kalian aman, nyaman saat berkendara. Nah, ini dia Ford Charger-nya. Dengan kapasitas baterai di 75,3 kWh, kalian bisa menempuh jarak di 600 km lebih. Dengan torsi itu di 240 Nm dan tenaganya itu di 204. Luar biasa. Mobil ini memiliki over fender yang beda sama yang lainnya. Kalau yang lainnya biasa, ini listnya itu bisa kalian lihat sendiri. Black piano yang biasanya ada di dashboard di interior, ini ada di
eksteriornya Aeon V Luxury. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interiornya dari Aeon V Luxury ya. Untuk tampilan interiornya itu homey banget ya. Dengan head unit nih 14,6 inch. Luas banget. Lebar banget. Di sini sudah ada wireless charger ya. 50 watt, jadi cepat banget tuh buat pengecasan di sini. Sudah ada cup holder juga, 2 di sini. V Luxury ini memiliki kursi pijat di 2 sisinya, kursi penumpang dan juga di pengemudinya. Ada 8 titik. Dan yang penting banget di sini premium banget kalian. Ketika masuk tuh semuanya kursinya ini lihat leather seat punya. Kesannya mewah banget, elegan banget ya. Dan paling penting banget di sini juga udah ada cooler box. Jadi kalian bisa mendinginkan dan menghangatkan. Minimal itu bisa di 15%. Kalau misalnya ngangetin bisa di 50 derajat. Dan juga untuk kursi di penumpang sama di tempat pengemudi ini sudah ada ventilated AC-nya. Jadi bisa hangat juga, bisa dingin juga. Untuk pengaturan semuanya ada di head unitnya nih. Jadi mobil ini benar-benar modern banget. Jadi untuk mengaktifkannya, kalian tinggal langsung ke head unit aja. Kalian lihat di sini kan nggak ada tombol-tombol apa ya, jadi semuanya ada di sini. Terus kalian di sini juga ada tuh, lihat. Sudah 3D untuk kameranya. Dan mobil ini juga sudah ada ADAS-nya, jadi aman tuh. Lane keeping assist-nya ada, lane following assist-nya ada. Jadi kalian tuh ada namanya fitur nanti kalau misal ada objek di depan itu bisa ada pengereman otomatis. Mau motor mau mobil, jadi mobil ini aman. Dan begitu juga di sini sudah ada driver monitoring. Jadi kalian kalau misal mengendara nih ya, terus ngantuk, dia bakalan kasih warning. Itu penting banget, penting banget. Dan untuk semua pengaturan di interior sama eksterior itu ada di head unit ini ya. Ini sudah multimedia, jadinya untuk spion, untuk bagasinya pun juga untuk set sunroofnya itu bisa dibuka melalui head unit ini. Kita lanjut ke row kedua. Wow, lega banget ya. Dengan mobil di under 500 juta, kalian bisa lihat sendiri ya, tinggi gue 175. Untuk headroomnya luas banget. Legroomnya apalagi, udah gitu juga di sini ada meja. Ini premium punya ya, kayak pesawat banget. Bisa kerja di sini bawa laptop, lo bisa makan di sini juga. Dan di sini juga sudah ada pendinginnya juga ya. Untuk cooler box, jadi bisa selain di head unit, bisa juga di sini nih. Untuk ngaktifin cooler boxnya. Yang paling penting tuh beda dengan yang lain ya. Di sini ada kisi AC-nya tuh ada di pilar row kedua. Biasanya kan ada di sini ya. Ini beda banget ya. Di setiap pilarnya itu ada ventilasi AC-nya. Dan yang lebih nyaman lagi, walaupun ini di row kedua ya, di bagian belakang, ini di bagian belakangnya itu bisa declining sampai dengan 137 derajat. Enak banget kan ya? Mobil ini memiliki waranti yang nggak main-main, 8 tahun atau 160.000 km. Dan usut punya usut, kalian perlu tahu juga, ini baterai lifetime ya, seumur hidup. Untuk baterai dan motor listriknya. Nah, gimana menurut kalian mobil Aeon V Luxury? Di sini juga ada 2 varian ya, jangan lupa. Ada Aeon V Luxury sama juga Aeon V Exclusive dengan harga di 449 sampai dengan 489 juta rupiah.